Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Salam. Nah, pada kali ini perkenalkan saya Nur Amiratul Habibah sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang model pembelajaran nested atau sarang. Dengan narasumber kita yang cantik ini, silakan Kak perkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Ami. Perkenalkan, nama saya Jan Zatil Akmar, bisa dipanggil Jihan sebagai pemateri pada malam ini. Jadi Kak Jihan, pada malam ini kan kita membahas tentang model pembelajaran nested ya? Iya, Boleh kita langsung ke materi? boleh langsung saja. Biar tidak kelamaan. Iya, sudah malam juga. Iya. Jadi menurut Kak Jihan nih, model pembelajaran nested itu bagaimana sih? Model pembelajaran nested ya. Kalau menurut saya, model pembelajaran nested itu model pembelajaran terpadu yang targetnya itu materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan pikir dan keterampilan mengorganisasi. Nah, artinya ini memadukan antara aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Nah, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini tuh dapat digunakan bila pendidik mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu materi, tapi juga aspek keterampilan lainnya itu menjadi suatu kesatuan. Baik. Untuk selanjutnya nih Kak, kita kan tahu ya bahwa model pembelajaran itu kan ada banyak sekali Kak ya. Iya. Kemudian yang membedakan model pembelajaran nested ini dengan model pembelajaran yang lainnya itu apa aja sih? Oke, untuk perbedaan model pembelajaran ini dengan model pembelajaran lainnya itu dapat dibedakan di ciri-cirinya Kak. Kalau model pembelajaran nested ini mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu holistik, yang kedua bermakna, yang ketiga otentik, yang keempat ada aktif. Nah, untuk holistik sendiri itu model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Jadi peserta didik itu dapat menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depannya. Lalu untuk yang kedua bermakna yaitu peserta didik itu menerapkan perolehan belajarnya dengan memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga ada otentik, itu peserta didik dapat memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Nah, jadi mereka ini memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pembelajaran dari pendidik kayak gitu. Lalu yang terakhir keempat yaitu aktif, itu model pembelajarannya yang menekankan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi yang dimaksud aktif dalam pembelajaran di sini tuh seperti kayak diskusi, lalu partisipasi, kayak gitu. Sering aktif lah kayak mengerjakan tugas gitu. Jadi bisa saya tarik kesimpulan ya Kak bahwa membedakan model pembelajaran nested ini dengan model pembelajaran yang lainnya itu ada 4 ciri. Iya, betul. Yang pertama ada holistik, yang kedua ada bermakna, yang ketiga otentik, dan yang keempat ada aktif. Betul sekali, Kak. Kemudian untuk yang selanjutnya nih Kak ya. Iya. Pastikan setiap model pembelajaran itu memiliki tujuan. Iya, pasti. Kalau nggak ada kan nggak bisa ya. Iya. Nah, untuk tujuan dari model pembelajaran nested sendiri itu apa? Tujuan model pembelajaran nested. Untuk model pembelajaran nested ini itu bertujuan memfokuskan ke peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Nah, jadi dengan
gabungkan keterampilan-keterampilan tersebut itu dalam satu mata pelajaran, maka pembelajaran itu dapat berkembang. Jadi dari keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan juga keterampilan mengorganisir itu dijadikan satu agar pembelajaran tersebut itu berkembang. Seperti itu. Iya. Kira-kira nih Kak, kalau misalnya kita nih Iya. mau menerapkan model pembelajaran nested, langkah-langkah yang harus kita lalui itu apa aja sih Kak? Oke, langkah-langkah di sini tuh ada tiga tahap. Yang pertama tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Nah, untuk tahap perencanaan sendiri itu melalui dengan menentukan jenis mata pelajaran dulu, lalu juga jenis keterampilan yang dipakai dalam pembelajaran. Lalu juga pendidik itu memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator. Selain itu juga menentukan sub keterampilan yang ingin dipadukan. Terus pendidik ini juga merumuskan tujuan pembelajaran khusus di indikatornya. Dan yang terakhir ada menentukan langkah-langkah pembelajarannya. Untuk yang kedua yaitu tahap pelaksanaan ya Kak. Kalau menurut saya pada tahap pelaksanaan ini harus menerapkan beberapa prinsip gitu ya. Yaitu yang pertama ada pendidik. Pendidik itu harusnya tidak menjadi single aktor, tapi apa ya, single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran gitu. Tetapi peran pendidik ini kan sebagai fasilitator ya kalau dalam pembelajaran gitu. Jadi memungkinkan kayak peserta didik itu menjadi pelajar yang mandiri. Jadi kan guru ini sebagai fasilitator gitu. Nah, yang kedua itu pemberian tanggung jawab individu dan juga kelompok. Itu harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Jadi tiap individu ini bertanggung jawab, tiap individu ya Kak, itu bertanggung jawab dalam tugasnya. Gitu. Tapi ini meskipun dalam kelompok ya, jadi meskipun dalam kelompok, individu juga harus memiliki rasa tanggung jawabnya dalam tugasnya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu didik perlu mengakomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak pikirkan dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini juga harus menerapkan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu dulu. Di antaranya yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Lalu yang kedua yaitu didik perlu mengajak para peserta didik untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Jadi untuk langkah-langkah untuk menerapkan model pembelajaran nested ini ada 3 tahap ya Kak? Iya, betul. Yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian terakhir tahap evaluasi. Betul sekali. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pasti setiap model pembelajaran itu kan ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya, pasti dong. Iya. Kalau ini kan nggak ada yang unggul banget gitu. Iya. Pasti ada. Nah, untuk model nested ini tuh kekurangan dan kelebihannya apa aja Kak? Oke, untuk kelebihan model pembelajaran nested dulu ya kelebihannya. Untuk kelebihannya yaitu menurut saya pendidik dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran dan mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar serta didik. Nah, dalam pembelajaran ini dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan juga ide lain yang ditemukan. Lalu yang ketiga yaitu memberikan perhatian
kepada berbagai bidang penting dalam satu waktu. Jadi sehingga tidak memerlukan penambahan waktu ekstra gitu. Jadi peserta didiknya itu dapat, maaf, jadi pendidiknya itu dapat memadukan kurikulum secara luas kayak gitu. Mungkin untuk kekurangannya, Ya, untuk kekurangan model pembelajaran nestetnya sendiri itu ini, kalau misal perencanaan pembelajarannya itu tidak optimal, tidak matang gitu, pasti kan berdampak pada peserta didik karena prioritas pembelajarannya itu menjadi tidak optimal karena tujuan utamanya pengajaran kan ya menekankan pada materi gitu, tetapi akhirnya bergeser prioritasnya kepada keterampilan yang saya sebutkan tadi. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ternyata terakhir, Kak. Iya, udah Ternyata terakhir. pertanyaan sudah terakhir, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Kak? Iya, boleh, boleh, silakan. Mungkin ada yang ingin Ada yang bertanya. Teman-teman, ada yang raise hand nih. Oh iya, ini Cuma ada. satu aja nih. Oh, Oh, ada ada dua dua, ternyata. iya. Oke, yang pertama ada dari Kak Hanifah. Iya, Kak Kak Anita Hanifah masih ini. masih diskusi nih. Iya, nggak apa-apa Mbak, santai aja. Kak Reva cerah sekali nih. Mbak Cynthia lagi ngapain dia itu? Kak Hanifah, Ya, maaf ya. iya nggak apa-apa. Ini. Kenalkan saya Hanifah, NIM 005, izin bertanya. Apa prinsip dari model nested dalam pembelajaran? Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Anifa untuk pertanyaannya. Untuk kajian langsung dijawab atau Mungkin Ditampung. langsung sekalian saja sama Kak Erlina. ditampung Ditampung dulu dulu ya? ya, biar Oke. sekalian. Untuk Kak Erlina, boleh mengajukan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Erlina Ade Lita Putri, NIM 002. Saya ingin bertanya, kira-kira kapan model pembelajaran nested dapat diterapkan dalam proses pembelajaran? Apakah cukup efektif jika diterapkan di sekolah dasar? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya Kak. Terima kasih ya Iya. atas pertanyaan. Jadi kita jawab dari pertanyaannya Kak Hanifah dulu ya, Iya, Kak, ya? boleh, boleh. Tadi apa Kak soalnya? Jadi soal dari Kak Hanifah itu apa sih prinsip dari model nested dalam pembelajaran itu? Oke, prinsip. Ya. Tadi itu saya sudah sempat mendengar ya Kak ya, bahwa Iya. prinsip ini itu tadi sudah tersinggung Iya, di langkah-langkah bagian pelaksanaan. Betul sekali. Mungkin dari Kak Jian bisa menjelaskan Oke, lagi. mungkin saya menjelaskan lagi ya. Mungkin tadi Mbak Anifa masih lag gitu, Iya. masih ini. Oke. Nah, untuk prinsip model nested ini kan tadi udah dijelasin ya. Nah, untuk prinsip-prinsip model pembelajaran nested ini tuh yang pertama, didik hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran dan peran pendidik sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi peserta didiknya itu jadi pelajar mandiri gitu. Jadi di sini tuh peran guru sebagai fasilitator gitu. Makanya itu siswa disuruh untuk mandiri, bertanggung jawab sendiri. Gitu. Lalu yang kedua ada pemberian tanggung jawab individu dan juga kelompok itu harus jelas penyampaiannya dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu didik perlu mengakomodatif terhadap ide-ide yang kadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan kayak gitu. Apakah sudah jawab sama Kak Anifah atau masih belum puas?
Sudah sangat jelas. Terima kasih Kak Oh Jihan iya, dan Kak Ami. iya Ya, sama-sama. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak, Iya. ini dari Kak Erlina. Jadi pertanyaan dari Kak Erlina itu, kapan kira-kira model pembelajaran nested ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, dan apakah model pembelajaran nested ini cukup efektif jika diterapkan di sekolah dasar? Oke. Ini pertanyaan yang bagus Iya, ya, Kak. bagus sekali, Kak. Oke, izin menjawab ya. Ini menurut saya itu, jadi kapan kira-kira model pembelajaran nested dapat diterapkan dalam proses pembelajaran? Apakah cukup efektif kalau diterapkan di sekolah dasar? Nah, menurut saya ini tuh model pembelajaran nested ini kalau di sekolah dasar itu dapat diterapkan, tetapi dapat diterapkannya itu hanya khusus di kelas tinggi. Tuh, jadi ya ditentukan juga sesuai sama tingkat perkembangan pemahaman siswanya. Jadi nggak bisa kalau misal di kelas tinggi, misal kayak pembelajarannya seperti ini tuh diterapkan di sekolah dasar tapi tingkat tinggi, tapi kayak ya udah anak ini tuh pasti bisa pakai model ini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus mengetahui kemampuan peserta didiknya dulu, perkembangannya itu bagaimana gitu. Sejauh mana mereka memahami kayak gitu. Apakah Bagaimana? mungkin bisa terjawab sama Kak Erlina? Bisa Kak Ami dan Kak Zatil. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Sudah kejawab kan berarti dua pertanyaan tadi ya? Oh iya, sudah. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari Kak Jihan, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan nggak kerasa sekarang sudah ada di akhir acara nih Kak. Sedih ya, udah berakhir. Terima kasih Kak Jihan sudah Iya, meluangkan waktu sama-sama. berbagi ilmu dengan kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk mengikuti podcast kita. Dan saya Nur Amiratul Habibah selaku host dari podcast ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Kakak. See you. Terima kasih ya Kak Ami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dan menyempatkan di malam ini. Terima kasih.